Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izudin. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai struktur pasar. Oke, sebelum memahami struktur pasar, kita perlu tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan pasar. Pasar. Apa itu pasar? Kita pasti sudah sering mendengar kata-kata pasar. Misalnya pasar saham, pasar tradisional, pasar rokok, pasar buah, ataupun pasar-pasar lainnya. Jadi pasar itu sebenarnya adalah proses di mana penjual dan pembeli melakukan interaksi sehingga sampai pada kesepakatan berupa harga keseimbangan. Nah, tapi ada pengertian lainnya. Yang tadi dijelaskan, yang terpampang di sini merupakan pengertian pasar secara luas. Sedangkan pengertian secara sempitnya yaitu pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa intinya pasar itu ya pertemuan permintaan dan penawaran sehingga ada harga yang tercipta. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk pasar. Oke, jadi pasar dapat diklasifikasikan, dijeniskan, dibagi, dikelompokkan berdasarkan jumlah penjualnya. Yang pertama ada pasar monopoli. Oke, yaitu pasar yang memiliki satu penjual. Selanjutnya ada oligopoli, yaitu beberapa penjual. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu banyak penjual, ada dua sebenarnya. Yang pertama ada monopolistik. Oke, sebentar. Banyak penjual. Oke. Ada monopolistik dan persaingan sempurna. Nah, yang membedakan monopolistik dan persaingan sempurna yaitu pada barang. Dimana di monopolistik yaitu barangnya diferensiasi. Sedangkan untuk persaingan sempurna barangnya sama. Oke, sekarang kita akan membahas pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Jadi pasar persaingan sempurna ini menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, oke. Di kameranya gimana? Oke, jadi pasar persaingan sempurna memiliki ciri. Yang pertama yaitu adanya banyak pembeli. Nah, tapi pembeli tersebut tidak dapat mempengaruhi harga. Ada pula banyak penjual sama seperti pembeli. Penjual juga tidak dapat mempengaruhi harga. Lalu barang atau jasa yang dijual belikan bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Lalu yang keempat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Oke, pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan di mana yang pertama itu memacu produksi yang efisien. Maksudnya seperti apa?
Jadi di pasar persaingan sempurna, harga menjadi indikator bagi kinerja produsen. Nah, jika produsen memproduksi barang di atas harga pasar, perusahaan itu akan rugi. Agar dapat bertahan, tentunya perusahaan harus memperbaiki kinerjanya. Di lain pihak, jika perusahaan dapat menawarkan barang di bawah harga pasar, itu berarti fungsi produksinya telah berlangsung secara efisien. Nah, selanjutnya dalam pasar persaingan sempurna, sumber daya produksi juga bebas keluar atau masuk, sehingga kegiatan ekonomi lebih sehat dan bergairah. Nah, selanjutnya untuk kekurangannya, karena barang yang diperdagangkan bersifat homogen, jadinya tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lainnya. Nah, itu menyebabkan inovasi menjadi terhambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva pasar persaingan sempurna terkait laba jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini dapat terlihat dua kurva. Yang sebelah kiri merupakan grafik pasar yang menciptakan harga keseimbangan, sedangkan yang kanan merupakan pelaku pasar, yaitu perusahaan. Nah, jadi pada grafik pasar terdapat garis supply dan garis demand. Kedua garis tersebut berinteraksi dan menciptakan harga keseimbangan yang berada pada P1 yaitu price dan Q1 yaitu jumlah. Nah, price dari harga keseimbangan tersebut diambil oleh kurva perusahaan menjadi demand atau AR atau MR. Artinya perusahaan tersebut tidak membuat harga sendiri, melainkan mengikuti dari harga pasar. Nah, harga ini berada di satu titik paling bawah minimum dari ATC, yaitu average total cost, artinya berada dalam laba yang tidak rugi maupun untung. Maksudnya, perusahaan tersebut memiliki revenue yang bisa mengcover segala biaya produksi, tetapi tidak memberikan keuntungan lebih pada perusahaan. Nah, beberapa minggu kemudian, produk tersebut menjadi ramai. Nah, tentunya demand akan bergeser, yang mengakibatkan harga pasar pun ikut bergeser. Nah, harga pasar sekarang berada di atas. Nah, karena ini bergeser, artinya kurva di sebelah kanan pun akan ikut bergeser permintaannya. Nah, di sini tentunya perusahaan akan memproduksi pada saat MC sama dengan MR. Kita dapat lihat pada satu titik ini ATC pun terdapat pada posisi minimumnya, sedangkan demand yang baru berada di atas. Nah, yang daerah yang saya arsir tersebut, yang saya arsir ini menjadi daerah keuntungan dari perusahaan tersebut. Artinya perusahaan berada pada laba di atas normal. Nah, tapi ini masih pada jangka pendeknya. Misalkan beberapa bulan kemudian ada banyak perusahaan lain yang ikut bergabung membuat produk yang sama, sehingga supply akan bergeser. Ya, misalkan di sini. Maka harga keseimbangan akan kembali lagi seperti semula. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli.
Jadi dari segi bahasa, mono yaitu satu dan poli artinya penjual. Jadi dapat didefinisikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Nah, ciri-ciri pasar monopoli yaitu seperti yang didefinisikan tadi. Hanya ada satu orang penjual, lalu ada banyak pembeli, dan produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti. Oh iya, dan juga ada hambatan untuk masuk ke dalam pasar monopoli tersebut. Kelebihan dari pasar monopoli yang pertama adalah terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Lalu yang kedua yaitu mendorong penggunaan mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Untuk kelemahannya, yang pertama adanya penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Misalnya perusahaan monopoli tersebut cenderung menetapkan harga yang tinggi. Lalu selanjutnya adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Maksudnya di sini perusahaan monopoli selalu bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva equilibrium di pasar monopoli untuk mencapai laba maksimal. Nah, pertama-tama akan saya jelaskan mengenai tabel harga pasar. Di sini terlihat bahwa TR selalu bertambah, tetapi kemudian dia menjadi tetap dan turun lagi. Lalu untuk AR-nya turun secara bertahap dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, dan 3. Nah, MR-nya ini pun juga ikut turun, dan di akhir dia menjadi negatif. Total revenue tercipta dari Q dikali dengan P. Dapat dilihat bahwa 1 dikali 10 yaitu 10, 2 dikali 9, 18, dan seterusnya. Lalu untuk AR yaitu pembagian P dengan Q, pembagian TR dengan Q. Nah, sedangkan MR adalah perubahan harga TR di setiap jenjangnya ini. Jika digambarkan grafiknya akan seperti ini, dimana MR kan tadi ada yang min 2, dia berada di bawah. Lalu ada demand yaitu AR. ATC ini adalah average total cost, dan MC adalah marginal cost. Seperti yang kita tahu, perusahaan akan memproduksi saat MC sama dengan MR. Nah, jika kita lihat di atasnya terdapat demand, jika kita tarik garis dari samping, nah ini merupakan daerah laba maksimal atau maksimum. Ini juga dengan ATC. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pasar oligopoli, yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, jumlah perusahaannya ini umumnya lebih dari 2, tetapi
kurang dari 10 atau 11. Ciri-cirinya adanya beberapa penjual tentunya, lalu ada banyak pembeli. Produk yang dijual biasanya bersifat homogen dan bisa juga berbeda, tetapi memenuhi standar tertentu. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru juga. Dan yang terakhir itu penggunaan iklan yang intensif. Nah, untuk kelebihannya, pasar oligopoli yang pertama yaitu mendorong terjadinya inovasi. Akibat persaingan yang ketat, tentunya setiap perusahaan menginginkan inovasi agar menjadi yang terdepan. Lalu yang kedua itu harga produk lebih sesuai dengan konsumen. Sama seperti yang tadi, persaingan yang ketat mengakibatkan produsen perlu berlomba mengambil hati konsumennya. Lalu yang selanjutnya kekurangan, yaitu produsen baru sulit masuk ke dalam pasar. Ya, seperti yang dijelaskan di ciri-ciri. Berikutnya terdapat grafik pasar oligopoli. Dapat terlihat bahwa MR berada di bawah demand atau AR. Dan MC selalu sama seperti pasar-pasar sebelumnya, selalu menaik dengan average cost lurus tapi agak ke atas. Nah, sama seperti pasar-pasar sebelumnya juga, bahwa perusahaan akan memproduksi pada saat MC dan MR sama, artinya di titik ini. Lalu kita tarik garisnya menuju titik demand di atasnya. Tarik garis lagi. Nah, kita ambil titik dari AC, dan ini merupakan laba maksimum pada pasar oligopoli. Oke, akhirnya yang terakhir. Pasar persaingan monopolistik. Oke, jadi untuk pengertiannya, pasar monopolistik yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, terdiferensiasi, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Nah, ini contohnya kayak motor Honda, Suzuki, Yamaha. Itu kan mirip-mirip ya, tapi ada perbedaan yang bikin konsumennya lebih suka yang ini, lebih suka yang itu. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama itu pendapatan produsen cenderung merata. Dan untuk kekurangannya, persaingan sangat ketat tentunya. Lalu perusahaan besar memiliki pangsa pasar yang dominan. Nah, itu biasanya 30-40% atau lebih sih. Oke, yang terakhir yaitu kurva pada pasar persaingan monopolistik. Yang pertama ada kurva jangka pendek. Biasanya untuk toko yang baru buka, ia memiliki demand yang tinggi. Sehingga jika kita tarik garis pada MR sama dengan MC, yaitu di sini, pada titik ini, sampai pada titik demand, kita bisa lihat bahwa ATC atau average total cost berada di bawah demand. Artinya, jika kita tarik garis lagi di samping-sampingnya, dari harga demand ke ATC, maka ini adalah keuntungan yang bisa diambil pada jangka pendek pasar persaingan monopolistik. Tapi seiring waktu akan muncul pesaing-pesaing yang tertarik pada keuntungan yang didapat oleh toko yang baru buka tersebut. Nah, karena pesaing tersebut membuka toko lagi,
maka demand untuk toko yang awal akan berkurang sehingga tercipta grafik seperti ini. Nah, terlihat perbedaannya yaitu pada average total cost-nya ini mendekati dengan demand. Demand-nya menurun, MR-nya juga menurun, tapi ATC-nya tetap. Nah, jika kita tarik garis MR sama dengan MC. Ini grafiknya kurang bagus. Nah, gini deh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa price sama dengan ATC. Maka dalam jangka panjang ini toko tersebut akan mencapai zero profit, yaitu tidak mendapat keuntungan maupun kerugian karena price sama dengan ATC. Oke, selesai. Semoga membantu. Good night. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.